Nah kemudian di negeri Taif ini dikenal sebagai tempat yang, kalau bahasa kita tempat yang dingin ya, destinasi wisata. Kalau di Mekah terkenalnya adalah tempat yang panas, sementara di negeri Taif itu tempat yang dingin, puncaknya kita gitu ya. Dan Rasulullah SAW memilih tempat tersebut untuk menjadi destinasi dakwah gitu ya. Bahwa beliau alaihi salatu wassalam mengajak Zaid bin Harithah ini ke negeri Taif dengan berharap bahwa mereka itu, para penduduknya, bisa menerima dakwahnya, karena di tempatnya sendiri, tempat beliau berasal, tidak bisa diterima ya. Kadang-kadang ini jadi ibrah juga, pelajaran berharga kalau kita tidak bisa dakwah di masjid yang ada di sekitar kita dengan berbagai alasan ya. Jangan sampai membuat dan jadikan alasan kita tidak berdakwah, kita tidak menggelar kajian dengan alasan tidak ada masjid yang membolehkan ya. Sebagaimana sebuah kaidah usul fiqh yang mengatakan ma la yu'khadhu kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa kita ambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Yang tidak bisa kita ambil semuanya, tidak mungkin kita ambil semuanya, jangan juga ditinggalkan semuanya. Kalau kita tidak bisa dakwah di masjid, adanya di rumah, selama warga izinkan, aparat oke, jalan ya, selama ada tata tertib, misalnya tidak boleh mengganggu, suaranya mungkin hanya mic dalam dan seterusnya, kerjakan. Yang penting ini bisa jalan ya. Dan ini yang dilakukan Rasulullah SAW ketika di tempat yang tidak berhasil. Berarti bukan lantas beliau berudur, ya Allah ini nggak ada orang yang mau dengar, saya pensiun aja dari dakwah, tidak. Tapi Rasulullah SAW berusaha dan berupaya untuk melakukan invasi ke tempat yang lain, di mana pada tempat tersebut beliau berharap ya, tempat yang asing dan belum pernah dituju sebelumnya, beliau berharap mereka bisa menerima dakwah Rasulullah SAW. Dan beliau pun saat itu meminta kepada orang-orang yang ada di sekitar sana agar mereka itu mau menerima, minimal tidak diganggu. Ini kan nilai-nilai spirit dan nilai-nilai semangat yang bisa kita duplikasi dalam kehidupan kita, bisa kita contoh dan bisa kita adaptasi dalam lingkungan kita. Bagaimana semangat Rasul SAW dalam menjelaskan kepada umat bahwa apa sih urusan kita kepada umat yang lain gitu ya, kepada orang lain. Bahasa kita ya nafsi-nafsi, urusan sedewek-dewek sendiri-sendiri masing-masing gitu ya. Yang penting saya sudah sholat 5 waktu, yang penting saya sudah ngaji, yang penting keluarga saya sudah kenal sunnah, urusan orang lain biarin aja, ada yang ngurusin gitu ya. Kalau kita mau egois. Tapi tentu saja karena beranjak dari motivasi yang datang dari Rasulullah, bahwasanya mandala ala khairin kafaidihi khairun min umri ni'am, orang yang memberikan petunjuk kepada orang lain seperti orang yang mengerjakannya dan lebih baik dari onta merah. Inilah yang menjadi pijakan awal kita, membuat kita semangat untuk bukan hanya mengajak kepada diri kita sendiri tapi juga orang lain. Bagaimana sering kita dengar ya, sekarang alhamdulillah si fulan sudah kenal sunnah, dari mana ada yang mengajak temannya begini-begini. Sehingga ada teman-teman ya, mereka itu vokalis dalam tanda kutip, sering mengajak kepada teman-teman yang lain, dan tidak sedikit teman-teman yang akhirnya terpengaruh dan ikut diajak, dan kita kenal sunnah dengan jasa-jasa orang tersebut ya. Dan ini subhanallah nikmat yang sangat besar, teman yang sangat soleh yang kita inginkan, kita harapkan. Bahkan beliau berdua keluar ke negeri Taif itu ala qadamaihi, dengan berjalan kaki ya, dengan berjalan kaki, tidak dengan menggunakan kendaraan walaupun ada unta kah, kuda kah, keledai kah, ini yang biasanya dijadikan sebagai alat tunggang. Akan tetapi ala qadamaihi, dengan kedua kakinya. Beliau hanya ditemani oleh Zaid bin Harithah ini ya. Maka tatkala beliau melewati sebuah tempat, di situ ada orangnya dalam perjalanan, beliau dakwahi dulu. Lewat lagi segerombolan orang, di situ ada orangnya yang beliau sedang menuju ke Taif, didakwahi dulu. Begitu yang dilakukan oleh Rasul. Ketemu segerombolan orang, pokoknya bisa didakwahi dulu kepada Islam sampai beliau tiba di negeri Taif. Ya, dalam perjalanannya. Kemudian setelah beliau sampai di negeri Taif, nazala ala salasati ikhwatin min ru'asai Thaqif. Dan kemudian beliau yang pertama setelah tiba di negeri Taif, ini yang perlu dan penting juga untuk kita lakukan, beliau izin dengan yang punya wilayah ya. Ini kalau kita bersemangat untuk dakwah di tempat yang lain
Ya, untuk apa? Izin dengan orang yang punya wilayah. Sekarang kita bisa nisbatkan kepada RT K, RW K, gitu ya. Kalau masjid ada pengurusnya lah, ya. Kalau gang ada pokjaknya lah, misalnya. Dan ini izin kepada mereka, ruasa isafifin. Kemudian mengajak kepada mereka agar mau membantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dakwahnya ini. Karena yang disodorkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar menyampaikan tentang Islam supaya mereka mau masuk Islam, kemudian tidak semudah itu ternyata. Yang penting Rasul berharap bahwa apa yang dilakukan oleh beliau di negeri Taif ini tidak dihalang-halangi, tidak diganggu, tidak dilarang, tidak dicegah, apalagi dimusuhi. Ya, maka caranya sudah tepat, didampingi dulu, cari ke tokoh-tokohnya yang kemudian minta izin untuk berdakwah di wilayah tersebut. Ini penting, ya. Bagaimana kita saja misalnya mau membangun sesuatu di daerah tempat, bukan menjadi rahasia umum lagi, ya. Kalau misalnya tidak ada ormas-ormas yang begitu banyak, kemudian minta macam-macam kepada kita, gitu ya. Kalau kita tidak ada izin kulunwa dalam tanda kutip, gitu ya. Dan ini kadang-kadang juga dirampas, barang-barang tidak bisa datang ke tempatnya dan seterusnya. Yang ini terkadang dialami oleh sebagian orang. Coba kalau misalnya mereka didatangi atau mereka diajak kemudian dikasih kerjaan, insya Allah aman. Mereka dapat dengan cara yang halal, kita berikan pekerjaan kepada mereka. Bahkan bisa jadi menjadi apa? Soal konco pentol atau orang Surabaya, gitu ya. Dan ini kadang-kadang strategi-strategi yang seperti itu, ini yang terkadang bagi orang-orang yang sulit untuk terjun di lapangan mungkin tidak terpikirkan. Dan ternyata ini sudah dimulai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang didapatkan oleh beliau? Falam yastajibu lahu. Mereka tidak nerima, mereka tidak menjawab, mereka menolak ajakan dari Rasulullah, izin dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bal raddu alaihi aswa'aruddin. Bahkan mereka itu menolak beliau dengan penolakan keras. Ya, dari 3 orang yang ditemui oleh beliau. Fatarukahum wa qasadul akharin. Nah, setelah 3 orang ini menolak, Rasul akhirnya meninggalkan mereka dan menemui tokoh yang lain. Rasul tidak mau tinggal diam setelah gagal 3 orang. Oke, mereka tidak bisa menerima, tapi belum tentu yang lain. Barangkali yang lain itu bisa menerima dan mau membantu beliau. Ya. Fada'alu ila qabulil Islam wa nusratihi. Dan kemudian Rasul pun mendoakan mereka untuk menerima Islam, mendakwakan mereka untuk menerima Islam dan menolong beliau. Falam yazul yantaqilu min ra'isin ila ra'isin. Terus beliau berpindah dari satu kepala ke kepala yang lain, satu ketua yang lain. Ya, dari satu wilayah ke wilayah yang lain yang ada di sekitar Taif, di mana beliau tahu di situ ada tokoh masyarakat yang disegani, sesepuh warga yang ada di situ didekati, minta izin kepada mereka. Falam yatruk ahadan min asyrafihim illa kallamahu illa wa kallamahu. Tidak tersisa dari mereka orang-orang yang paling terhormat, orang-orang yang mereka menjadi orang yang ditokohkan, kecuali Rasul sudah berbicara kepada mereka. Contoh, kita datang ke suatu tempat, ini orang yang dianggap tokoh masyarakat, berapa orang dan siapa saja. Satu persatu ditemui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tujuannya adalah agar beliau bisa diterima dan diizinkan untuk dakwah di wilayah itu. Wa qada fi dzalika asyrata ayyam, sampai 10 hari, Pak. Ya, sampai 10 hari beliau menghabiskan hanya untuk minta izin alias muqaddimah doang. Sembari tentu saja sambil berdakwah dengan apa yang beliau kisah kepada ruasa ini, para pemimpin-pemimpin ini. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang menerima, tidak ada seorang pun yang menjawab. Mereka mengatakan kepada Nabi, ukhruj min baladina, keluar kamu dari negeri kami. Ini ucapan dari siapa? Ucapan dari pemimpin-pemimpin Taif kepada Nabi. Ukhruj min baladina, keluar dari negeri kami. Semua yang didatangi oleh Rasul kompak mengatakan itu, ukhruj min baladina, keluar dari negeri kami, diusir. Ya, kita alhamdulillah tidak sampai seperti itu, karena kita beli banyak. Kita beli, punya tempat tinggal, ya, minimal proses pelan-pelan, ya, dakwahkan dengan cara penampilan, dakwahkan dengan cara uswah, dakwahkan dengan teladan, dakwahkan dengan akhlak, dakwahkan dengan sosial.
Yang ternyata ini cara efektif dan bahkan paling efektif untuk mendekati orang-orang yang demikian, orang yang barangkali memusuhi kita. Wa aghru bi sibyanahum wa sufaha'ahum wa 'abidahum. Dan mereka tidak hanya itu, pemimpin-pemimpin di kalangan mereka juga terus menghasut anak-anak mudanya, dihasut anak-anak kecilnya, dihasut orang-orang yang minim dari sisi ilmu, dihasut, sehingga mereka semuanya dihasut ya oleh tokoh-tokohnya ini, oleh pemimpin-pemimpinnya ini. Dan tanda kutip mungkin mereka menyangka ketika para pemimpinnya tidak lagi sanggup untuk dipengaruhi dan dikelabui, atau mereka ingin diminta, dan mungkin mereka menyangka bahwasanya Rasulullah akan memiliki strategi yang lain, akan mendekati orang lain, entah itu anak-anak mudanya, entah itu orang-orang awamnya, dan mencari suaka kepada mereka untuk meminta perlindungan. Falamma tahayya wa kharaja waqafu lahu fi safain. Ketika Rasulullah sudah bersiap-siap, karena beliau tahu beliau sebagai tamu, dan kemudian beliau adalah orang yang sudah terusir dari tempat itu. Ketika sedang bersiap-siap untuk keluar dari negeri itu, tiba-tiba beliau dicegat bikin 2 saf. Ya, orang-orang yang di negeri Taif, mereka membuat saf ini, yaitu 2 baris, 2 saf. Wa akhadhu yasubbunahu wa yashtamunahu wa yarmunahu bil hijarah. Setelah mereka bikin 2 saf, mereka mulai untuk mencela Nabi, ya, memusuhi Nabi, melempari Nabi dengan batu, hatta addamu akibaihi wa qadamaihi, sampai kedua kakinya mengeluarkan darah, kakinya berdarah. Beliau sedang siap-siap untuk keluar dari negeri Taif karena diusir oleh pemilik negeri Taif atau warga Taif. Baru memulai untuk keluar, mereka sudah cegat, bikin 2 baris. Rasulullah dikejar-kejar sambil berlari dengan 2 warga Taif yang bikin 2 baris itu dengan batu, sampai kakinya berdarah. Siapa Pak? Rasul kita, Nabi kita, orang yang setiap Jumat kita selawati, orang yang kita lihat keteladanannya, orang yang banyak mengajarkan dan berjasa dalam kehidupan kita walaupun tidak pernah kita lihat, orang yang selalu mendoakan kita bahkan menjelang kematiannya, ummati, ummati, ummati. Padahal beliau tidak pernah kenal dan tidak pernah lihat kita berbuat baik apa kepada beliau. Tapi Nabi SAW, Masya Allah, mengusahakan supaya bisa kenal Islam kita. Kalau bukan perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, door to door, dari orang ke orang, dari suku ke suku, dan negeri ke negeri, ini balasan dari mereka sampai kita bisa menikmati Islam seperti sekarang. Hidayah Islam bisa masuk ke dalam satu bari kita, dan kita tidak akan ikhlas, tidak akan ridho Islam keluar dari diri kita. Sebagaimana yang Allah inginkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Siapa yang paling berjasa? Rasulullah. Walaupun ada orang di sekitar kita yang ngajak kita, yang mengenalin kita kepada sunnah, hakikatnya pembela sunnah pertama dan pengenal sunnah pertama adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau tidak ridho, tidak ikhlas kulit kita dibakar oleh api. Ya, sebagaimana beliau memperumpamakan ketika berada dalam sebuah tempat, kemudian di tempat tersebut banyak larang, ya, yang datang ke sebuah api, ya, api yang terang. Ya, kemudian Rasul sudah berusaha untuk menghalau larang itu, dan tapi mereka datang lagi, dan 1, 2, 3 lebih daripada itu pada mati. Maka Rasulullah mengumpamakan kepada para sahabat yang hadir, itulah sebagaikan umatku. Saya sudah berupaya dan berusaha, kata beliau, untuk menghindarkan mereka dari api neraka, tapi mereka datang lagi. Subhanallah. Ini adalah sebuah pelajaran besar yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin ajarkan kepada kita, bahwa orang harus jadi single factor kuat di dalam perjuangan dakwah Islam. Saat ini sedang membutuhkan kita bagaimana Islam bisa tergibar. Cara kita untuk mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan memperjuangkan dakwah sunnah ini semampu kita, tentu saja, ya, semampu kita. Fa'khudhu hatta adamu aqibaihi wa qadamaihi wa hatta ikhtababa na'lahu bidam, sampai akhirnya sendalnya itu penuh dengan darah karena dilempari batu sambil berlari. Kita bisa bayangkan, visualisasikan dalam pikiran kita, dua orang Nabi dengan Zaid bin Harisah, di mana Zaid bin Harisah itu melindungi Nabi
berada di belakangnya dilempari batu sambil berlari supaya keluar dari negeri Taif, pakai sendal, kakinya berdarah sampai sendalnya becek dengan darah, basah dengan darah. Orang yang paling mulia Allah uji demikian, ya, orang yang paling mulia Allah uji demikian, subhanallah, ya. Wa kana Zaid bin Harithah yaqihi bi nafsihi, dan Zaid bin Harithah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dirinya. Ini ya totalitas yang dilakukan dan loyalitas yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Yang penting Rasulnya, orang yang mereka paling cintai, bahkan melebihi cintanya kepada diri mereka sendiri, selamat, dilakukan oleh Zaid bin Harithah. Begitu juga sebagian sahabat, bagaimana Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam meninggal dunia pada perang Jamal. Karena apa? Karena menghindarkan diri Nabi SAW, sampai mereka rela terbunuh ketika mereka menghalangi panahan-panahan yang dilakukan oleh orang-orang kufar kepada Rasulullah SAW. Pembelaan yang luar biasa. Kita tidak sampai melakukan pembelaan dengan jiwa raga kita, hanya dengan harta, tempat, waktu. Kita diminta untuk berderma, kita diminta untuk berkorban, diminta untuk berjuang. Tidak ada seujung kukunya. Allahu Akbar, ya. ويدافع عنه وصابه شجاج في رأسه واستمرت هذه السباحة حتى وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حائط. Jadi ini terus menerus jarak antara Taif ke perbatasan sampai negeri yang lain itu sekitar 5 kilo. Jarak antara beliau di negeri Taif saat itu sampai keluar dari negeri Taif itu jaraknya 5 kilo. Terus mereka dikejar sambil berlari sejauh 5 kilo. Baik, sambil lari, sambil dikejar, dilemparin batu, terus lari. Yang penting sampai keluar negeri Taif. Setelah keluar baru mereka tinggalkan, karena dianggap sudah keluar dan meninggalkan negeri mereka. Karena tujuan utama mereka adalah mengusir Nabi SAW dan Zaid bin Harithah keluar dari negeri Taif. Dan Rasulullah sudah keluar dari negeri Taif. Tentu saja saat itu terasa sakit di bagian kakinya, terasa capek, terasa lelah. Mungkin bagi kita yang diberikan cobaan sedikit saja ketika misalkan dakwah ini tidak diterima, ya entah itu tidak ada yang hadir, entah itu yang lain-lain, ya mungkin seringkali kita merasa, ya Allah, padahal saya berjuang untukmu, tapi kenapa balasannya demikian? Mungkin sering putus asa. Tapi Rasulullah SAW dengan kekuatan mental yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan kalau beliau tidak ada, mau bagaimana nasib kita? Kalau beliau tidak berjuang, mau seperti apa nasib kita? Saya pernah ingat ya, ada sebuah cerita, ya, Ustaz Kabir bercerita kepada kami. Beliau punya sebuah buku parenting, bukunya bagus dan dilihat oleh sekolah membaca, kemudian melihat bagus buku parenting tentang pendidikan anak. Kemudian sang ustadz ini diundang untuk mengisi dalam kajian tersebut. Di sekolah tersebut ada sekitar 100 orang siswa, ya, dan harapan dari pihak sekolah semuanya bisa hadir, kedua-duanya, yaitu kedua orang tuanya, sehingga kalau semuanya hadir bisa 200 orang. Kemudian sang ustadz ini diundang oleh sekolah tersebut untuk datang dan untuk mengisi kajian. Tapi ustadz tersebut memberikan 2 syarat. Syarat yang pertama, semuanya orang tua diundang. Ya, kalau 200, 100 berarti 200 bapak dan ibunya. Yang kedua, dilakukan di hari libur dan di pagi hari. Hari libur supaya mereka bisa datang semua, di pagi hari supaya mereka bisa fresh. Sehingga akhirnya sang sekolah itu menetapkan oke menerima syarat yang dilakukan oleh ustaz tersebut. Maka ditetapkanlah harinya di hari Ahad dan jam 8 pagi. Sang ustaz sudah datang jam 8 kurang 14, kurang 15, kurang seperempat. Maka belum ada satupun orang tua siswa yang datang kecuali hanya panitia saja. Hanya panitia saja. Sang ustaz menunggu sampai setengah jam, sampai jam setengah 9. Belum ada yang datang kecuali hanya 7 orang. Kemudian sang ustaz mengatakan kepada sekolah tersebut bahwa kita mulai saja kajiannya. Dalam mukadimah tersebut, ustaz tersebut menyatakan, inilah potret dari orang tua masa kini, bukan fuqara wal masakin. Potret orang tua di zaman sekarang, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan nikmat begitu banyak, tinggal datang, duduk di kajian, dengerin apa yang disampaikan.
Kita tidak disuruh seperti Zaid bin Harisah yang diajak jalan kaki ya untuk berjam-jam bahkan berhari-hari membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak diajak seperti itu, tidak dituntut seperti itu sekarang. Alhamdulillah. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ini sebagai sebuah kejadian yang memberikan pelajaran. Dan ketika itu setelah selesai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jalan kurang lebih 3 mil dari negeri Taif itu. Pada kanabihi, pada kanabihi insarfu anhu. Dan tatkala Rasulullah sudah keluar dari negeri Taif, mereka sudah kembali. Wah, urusannya sudah selesai. Sudah tidak dilemparin lagi karena sudah lari sejauh 5 kilo sambil melempari batu. Mereka pun pulang. Rasulullah SAW saat itu sambil merasakan sakitnya, beliau duduk di ha'etat hadini hublatin min inabin. Beliau duduk di sebuah tempat sambil bersandar di tembok yang di bawah pohon anggur. Ya, di bawah pohon anggur sambil bersandar duduk. Kita tidak tahu dan tidak dijelaskan apa yang dipikirkan oleh Nabi saat itu. Ya, beliau dari negeri Taif tujuannya baik untuk menuntaskan kekafiran yang ada dalam diri mereka dan mengenalkan kepada Islam supaya jadi jalan keselamatan buat mereka. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan balasan yang sedemikian rupa. Muta'ammidan ila jidarin sambil bersandar ke jidar atau ke dinding. Ya. Wa qad athara fi nafsihi ma laqahu, dan sangat berpengaruh ini kepada dirinya. Dari apa yang beliau temui itu sangat berpengaruh membuat beliau down. Ya. Pada doai masyhur, Rasul punya Allah. Begitu juga kita punya Allah. Allah kita dengan Allahnya Rasul kita sama. Tempat kita bernaung, tempat kita menyembah, tempat kita bergantung, dan tempat kita berdoa. Begitu juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh manusia bisa memusuhi beliau, tapi beliau menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebuah doa yang sangat familiar. Apabila kita hayati bikin kita terharu. Bagaimana seorang aduan dari seorang hamba yang manusia yang paling Allah cintai kepada Rabbnya. Beliau mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, saya hanya mengadu kepada Engkau tentang lemahnya kekuatan saya, wa qillata ilati, dan sedikitnya siasat strategi ilmu yang saya miliki, wa hawani 'ala nas, dan kelemahan saya, kerendahan saya di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, wa Izzat yang maha memberikan kasih sayang. Anta Rabbul Mustad'afin, Engkau adalah Rabbnya orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan Engkau adalah Tuhanku. Ilaman takiluni, kepada siapa Engkau akan menitipkan diri saya? Pada siapa Engkau akan menitipkan diri saya? Ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amri. Apakah kepada orang yang jauh yang mereka mencela dan menyerang saya, atau kepada musuh yang Engkau berkuasa atas urusanku ini? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kalau saya tidak takut dengan kemarahan Engkau, saya tidak akan peduli nih, tidak akan saya urusin. Karena saya tidak takut, kalau saya tidak takut kepada kemurkaan Engkau. Karena saya takut dengan kemurkaan Engkau, maka saya lakukan ini, ya Allah. Insyaallah ya. Walakin afiyatuka hiya awsa'uli, akan tetapi afiat Engkau, ya pengampunan Engkau itu sangat luas untuk diriku. A'udzu binuri wajhika alladzi asyraftu lahu adh-dhulumat, asyrafat lahu adh-dhulumat wa salaha 'alayya amruna wal akhirah, dan sampai akhir daripada doa ini, la haula wala quwata illa bika. Tidak ada daya dan upaya serta kekuatan kecuali darimu. Sampai doa ini dilafazkan oleh Nabi SAW, tiba-tiba tak berselang lama Allah memberikan sebuah basyirah, Allah memberikan sebuah hadiah kepada Rasulullah SAW. Ingat Pak, ini sebuah doa, pentingnya kekuatan doa. Kita sering menjadikan doa sebagai jalan terakhir, alternatif terakhir. Ketika kanan, kiri, depan, belakang mentok, baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika Nabiullah Yunus alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala uji sampai berada dalam perut ikan. Baru kemudian beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Sampai malaikat yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, malaikat itu dengar suara suara doa dari Nabi Yunus alaihissalam. Mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sautun dhaifun ma'rufun. Ini suara yang lemah tapi suaranya ma'ruf. Tapi kami tidak tahu siapa yang mengucapkannya dan di mana letaknya. Maka apa kata Allah kepada malaikat? Ma'araftum. Apakah kalian tidak tahu? Nggak tahu. Apa kata Allah? Daka abdi Yunus. Itu adalah suara daripada hambaku yang bernama Yunus. Dengan sebab doa ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yunus alaihissalam setelah berhari-hari berada dalam perut ikan, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin insyaallah dengan doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam panjatkan doa ini kepada Allah. Tak lama berserang ada satu orang yang menjadi penjaga kebun yang milik Rabi'ah. Ini adalah orang Yahudi yang juga memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu ditugaskan untuk menjaga kebun daripada anggur yang beliau sedang beristirahat di situ. Ya. Fa'arsala ilaihi biqatfin min 'inabin ma'a maula lahum nasraniyun ismuhu Addas. Jadi Rabi'ah ini dia menjadi pengusaha kebun anggur. Kemudian dia lihat Rasulullah saat itu sedang kesakitan sambil beristirahat di kebunnya, karena kemanusiaannya juga tergerak, walaupun beda akidah, beda agama, tapi kemanusiaannya tergerak. Ya, bahwasanya beliau kasihan atau dia kasihan dengan Rasulullah SAW. Perintahkan kepada orang yang jaga kebun itu yang namanya Addas. Nah, Addas ini satu kaum dengan Nabi Yunus alaihissalam, yaitu dari suku Nainawa, orang Nasrani. Kemudian diperintahkan oleh Rabi'ah untuk membawakan satu tangkai anggur, diberikan kepada Rasul dan Zaid bin Harithah yang saat itu baru saja lolos dari kejaran orang-orang Taif. Ya. Falamma mata Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu laifana lahu qala bismillah. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima dari Addas ini, ya anggur tersebut, kemudian sebelum makan beliau mengucapkan bismillah. Ini sebagai sunnah yang kita jalankan setiap hari, bismillah. Summa akala, kemudian beliau makan. Faqala Addasun hadzal kalam wa yaqulu ahlu hadhil bilad. Maka Addas mengatakan, ucapan ini belum pernah saya dengar ada orang yang mengatakan dalam negeri ini. Sepanjang hidup saya belum pernah tahu ada orang yang makan ucapin bismillah. Ini ucapan dari Addas. Ya. Faqala lahu Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada si Addas, min ayyi biladin anta, dari negeri mana kamu? Wa nadimuka, dan apa agama kamu? Faqala Nasraniyun min ahli Nainawa. Beliau katakan, saya orang Nasrani, saya dari negeri Nainawa. Mendengar ucapan daripada Addas ini negeri Nainawa, ingatan Rasul SAW sampai kepada pendahulunya yang bernama Nabi Yunus ini. Diceritakan oleh Nabi tentang Nabi Yunus, padahal jarak antara Addas dengan Nabi Yunus itu sangat jauh. Bahkan jarak Nabi dengan Nabi Yunus juga sangat jauh. Tapi turun temurun kisah ini didengar oleh Addas. Karena apa? Nabi Yunus berasal di satu suku dengan Nabi Yunus. Jadi itu sebagai apa namanya kalau ke atas, nenek moyangnya gitu ya. Nabi Yunus itu nenek moyang dari Addas. Yang buat Addas bingung, ya bahwasanya Rasul orang asing bukan dari Nainawa, tapi tahu sejarah Nabi Yunus. Ya tahu sejarah Nabi Yunus. Maka dia bertanya, dari mana kamu tahu? Ya, maka Nabi SAW tebak, min qaryatir rajul salih Yunus ibnu Matta. Kamu pasti dari sebuah suku yang mana suku itu berasal dari orang yang soleh yang bernama Yunus ibnu Matta. Ini nama Nabi Yunus bin Matta. Faqala wa may yudrika wa Yunus bin Matta. Dari mana kamu tahu tentang Yunus bin Matta? Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaka akhi kana nabiyyan wa ana nabiyyun. Itu adalah saudara saya, dia adalah seorang nabi dan saya juga seorang nabi. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kisah Nabi Yunus yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Anbiya kepada orang tersebut sampai akhirnya Addas masuk Islam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan orang-orang yang ada di Taif untuk masuk Islam, tidak berhasil. Allah berikan hadiah satu orang Nasrani yang bernama Addas masuk Islam dengan cara yang tidak di luar dugaan beliau. Hanya dikasih makan, mengucapkan bismillah, tahu dari asal usulnya. Addas ternyata Allah bukakan pintunya hidayah.
Ini terkadang demikiannya, bahwa kita sudah ngomong macam-macam ya, kemudian orang ini tidak dengar, tiba-tiba sama yang lain diberikan kemudahan, dia bisa menerima dakwah kita. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang punya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kau cintai sekalipun, tetapi hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Adas ini masuk Islam, dan tempat pertemuan Nabi dengan Adas ini dijadikan masjid yang namanya Masjid Adas. Yang namanya Masjid Adas, yang saya dengar sekarang imamnya orang Indonesia. Ya, lanjutkan. Summa kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-haid wa taqaddama fi tariqihi ila Makkah. Dan kemudian Rasulullah keluar dari kebun tersebut, dan beliau pun akhirnya pulang lagi ke negeri Mekah sambil kondisi murung, berduka dengan apa yang sudah beliau rasakan ini. Ini adalah salah satu di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala uji beliau alaihi salatu wasalam dengan dakwahnya, sampai Allah berikan tasliyah kepada beliau berupa peristiwa yang terjadi, dan juga menguji keimanan para sahabat, peristiwa Isra dan Mi'raj ya, dimana pada peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala berikan ya hadiah kepada beliau ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada beliau, istrinya meninggal, pamannya meninggal, di Taif juga demikian, orang-orang kafir Quraisy makin memusuhinya, sehingga sudah tumpuk rasa putus asa dalam diri beliau, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala kuatkan kembali keimanannya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Nah, Allahu a'lam, sampai akhirnya terus sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, sebagaimana yang sekarang kita rasakan setiap tahun terjadi pada bulan Muharram, yang ini didahului dimuqaddimahi oleh kisah hijrahnya beberapa orang sahabat ke negeri Habasyah. Yang pertama kali dipimpin oleh Utsman bin Affan, dan yang kedua oleh Ja'far bin Ali bin Abi Thalib, dan yang kedua dipimpin oleh Utsman bin Affan. Dua hijrah, dua kali ke negeri Habasyah, yang mana mereka yang kedua yang dipimpin oleh Utsman, mereka tertipu atau ditipu dengan berita hoax ya, dengan berita hoax ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhasil menaklukkan negeri Mekah, padahal berita ini bohong, dan mereka sudah terlanjur untuk balik lagi ke negeri Mekah, padahal mereka sudah mulai menggeliat di negeri Habasyah ya, di dalam dakwahnya. Inilah kisah-kisah yang terjadi, sehingga akhirnya Rasul SAW berhijrah ke negeri Madinah dengan meninggalkan semua yang mereka miliki di antara para sahabat, yang keluarganya tidak mau dibawa, ditinggal, yang kemudian di tengah jalan dicegat agar hartanya yang dibawa itu disuruh tinggalkan, mereka tinggalkan. Ini perjuangan hijrah yang dilakukan oleh mereka para sahabat, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tinggalkan perniagaannya, tapi Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik ya, sebagaimana Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan oleh Nabi SAW, Allah ganti kekayaannya menjadi salah seorang sahabat yang terkaya, dan beliau dapatkan kekayaan itu di negeri Madinah ya, di negeri Madinah. Dan ini juga ibrah yang sangat berharga, sehingga akhirnya dipersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar, kaum Muhajirin dan Ansar. Begitu juga Nabi memulainya dengan dakwah dari kaum Aus dan Khazraj, selama ratusan tahun mereka terus berperang, tapi Allah Subhanahu wa taala damaikan mereka dengan Islam. Ini mungkin ya sekelumit dari kisah yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari beliau berdakwah di awal, kemudian beliau menegeri di Taif, sampai akhirnya Allah berikan hiburan berupa peristiwa Isra dan Mi'raj, sampai akhirnya beliau berhijrah ke negeri Madinah, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya bulan Muharram sebagaimana yang kita rasakan sekarang. Wallahu a'lam. Barangkali ada tambahan, monggo silakan. Kalau tidak ada maka akan tutup. Dari sudah yang telah menyampaikan materi surah Nabawiyah dan bertepatan dengan bulan Muharram gitu, bahwa beliau sedang ke Madinah pada saat bulan Muharram, sehingga pada kesempatan kali ini merupakan pelajaran surah yang kita bisa ambil dari dakwah beliau, yang mana beliau sudah berdakwah Taif sama orang-orang Taif diusir dengan tarik batu, dan akhirnya beliau bertemu dengan Adas yang seorang Nasrani, dan beliau masuk Islam, dan akhirnya tempat
pertemuannya beliau dengan Abbas dijadikan sebuah masjid yang namanya Abbas, dan sampai saat ini atau sampai saat ini imam masjidnya dari orang Indonesia. Masya Allah. Ini merupakan kajian surah. Insya Allah kajian surah ini kita akan berikan di pekan keempat di terkait Islam Berita yang saat ini, yaitu kajian surah berseri, dan memang pembukaannya adalah pas kebetulan bulan Muharram, hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Ya, bismillah, jadi betul telah menyampaikan materinya kepada ikhwan semuanya. Ikhwan maupun akhwat yang ingin bertanya terkait dengan kajian ini kepada Mas Kuro. Di awal sudah ada book 1 di depan TV. Mungkin akhwat bisa menyalakan dulu on ke atas untuk dari bertanya. Kalau dari kami persilakan dari bapak-bapak untuk bisa bertanya terlebih dahulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, saya syukran. Bagaimana riwayat tentang malaikat Jibril dengan kejadian tawaran yang diberikan kepada Nabi SAW yang akan ditimpakan budung yang ada di negeri Taif. Ya. Ini adalah sebuah cerita yang masih berkaitan erat dengan cerita tadi, karena keterbatasan waktu belum sampai kita tersebut. Ya, tapi ini alhamdulillah bisa saya selingi, ya. Bahwa ketika kejadian ini dan ketika tadi terjadi pertemuan beliau dengan Adas, kemudian dalam perjalanan pulang, dan kemudian beliau singgah dalam sebuah pohonnya sambil merenungi tentang hal tersebut, sehingga ikannya malaikat Jibril alaihissalam tentu saja atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk menghibur Nabi alaihissalam yang saat itu sedang merasakan sedih, kegalauan, gelisah dan kegundahan dengan apa yang dirasakan dan apa yang menjadi balasan dari orang-orang Taif. Sehingga malaikat Jibril saat itu mengajak, ya, mengajak malaikat yang menjadi penghuni langit dan menjadi jaga gunung. Ya, kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi SAW bahwa malaikat ini siap diperintahkan apa saja atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara malaikat tersebut meminta kepada Rasulullah, menawarkan bahwa saya akan jatuhkan 2 gunung ini yang dikenal sebagai Akhbasyain. Ya, 2 gunung Akhbasyain. Yang satu gunung Thur, satu lagi saya lupa, ya. Dia dikenal dengan gunung Akhbasyain yang ada yang mengapit lokasi daripada Taif tersebut. Kalau itu dibalik dan kemudian yang ditumpahkan kepada penduduk Taif, semua mereka akan binasa dan hancur. Ya, inilah salah satu di antara baiknya, bagusnya akhlaknya beliau tidak terima. Ya, kemudian beliau katakan bahwasanya ada harapan dari beliau, suatu saat mereka akan dilahirkan keturunan-keturunan yang kemudian mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang kuat. Terbukti doanya Rasulullah, harapan Rasulullah manjur. Negeri Taif sekarang menjadi negeri yang subur, negeri yang kaum muslimin mereka bisa hidup di sana, dan mereka termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berkahi berkat izin dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditawarkan itu beliau tidak terima. Wahum la ya'lamun. Apa dalilnya? Rasulullah katakan mereka tidak tahu. Ya, karena mereka tidak tahu, mereka tidak ngerti, mereka tidak paham. Karena itulah mereka melakukan ini kepada kami. Dan kalau mereka sudah tahu, niscaya mereka tidak akan mengerjakan ini. Dan ternyata subhanallah, kesabaran beliau inilah yang memberikan contoh dan keteladanan kepada kita. Padahal tawaran sudah di depan mata. Kadang-kadang kita sudah dizalimi oleh orang lain sedikit saja, doanya sudah panjang kali lebar, bahkan supaya lebih kejam daripada apa yang sudah dia kasih ke kita. Ya. Nah, bisa jadi supaya dia sudah dimatikan dengan cara yang tidak baik, keluarganya semua disengsarakan, gitu macam-macam doanya, gitu ya. Padahal Rasulullah SAW yang mengancam nyawa beliau, ya diperlakukan dengan cara yang demikian, tapi maha pemaaf, atau beliau seorang yang sangat pemaaf. Allah a'lam. Ini sebelum ceritanya. Pertanyaan yang dari Pak Taif juga. Pak Taif. Oh, salah. Taif ya. Memang kisahnya beliau mungkin. Mungkin terinspirasi dari ini juga ya, orang tua ya.
Nah, Itu nggak ditimpakan ya. Nabi Muhammad SAW terima tawaran dari malaikat Jibril. iya. Nggak kata Mungkin ada lagi yang bertanya kepada dari ibu-ibu monggo. Ibu-ibu lokasinya di mana? Oh, di samping. Iya. Oh, nah. Bapak-bapak yang dulu ditanyakan monggo. Ada. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya bagaimana memotivasi kita untuk lebih semangat belajar sirah Ustaz, karena akan berpikiran lebih menarik belajar dari buku-buku kitab yang lain. Assalamualaikum. Ana mau bertanya bagaimana memotivasi kita untuk belajar sirah Ustaz, karena akan berpikir lebih menarik untuk belajar kitab yang lain. Itu. Ya, syukran barakallahu. Pertanyaan yang cukup bagus ya, pertanyaan yang baik. Bagaimana memotivasi kita untuk belajar sirah gitu ya? Karena memang betul ya, sebagian orang menganggap belajar sirah itu kurang penting. Ya, karena menurut dia atau menurut sebagian orang banyak ilmu-ilmu lain yang jauh lebih penting. Ya, contoh ilmu Quran, ya contoh ilmu fikih yang bisa kita terapkan dan sebagai praktek ibadah sehari-hari. Ya, begitu juga dalam ilmu yang lain gitu ya. Nah, tapi peran belajar sirah ini terkadang menjadi sesuatu yang dihindari atau menjadi nomor sekian gitu ya. Padahal Imam Ibnu Sirin rahimahullah, beliau menyatakan siapa yang belajar sirah itu akan melembutkan hatinya. Nah, kita misalnya gitu ya, kita sendiri mungkin punya kehidupan, mungkin kehidupan kita bisa jadi pelajaran buat orang lain. Begitu juga orang lain yang ada di sekitar kita punya pengalaman yang sering disaring dengan kita kadang-kadang. Tapi terkadang ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita. Ini sebenarnya menjadi bukti bahwa pelajaran sirah dari orang lain itu juga memberikan faedah buat orang yang lain lagi. Ya, jadi membuat diri kita jangan sampai kalau dia melakukan kesalahan kita terjerumus kepada kesalahan yang sama. Kalau dia melakukan kebaikan, kita termotivasi untuk bisa menjadikan dia sebagai uswah, menjadikan dia sebagai teladan, menjadikan dia sebagai contoh. Dan ini tentu saja tidak akan didapatkan kalau kita tidak mempelajari biografi. Contoh ya, kita punya orang-orang terdahulu di kalangan para pahlawan, di kalangan para ulama gitu ya, terkadang suka menginspirasi diri kita. Begitu juga perjalanan-perjalanan sirah, makanya seringkali menjadi sebuah kritikan ya, misalnya ketika anak-anak kita mereka belajar bahasa Indonesia gitu ya. Belajar bahasa Indonesia berarti yang sering disebut nama saya di buku kan ya, Budi, ini Bapak Budi gitu kan. Tapi kalau misalnya diganti menjadi nama-nama sahabat, misalnya ini bapaknya Ali, ini bapaknya Usman gitu kan, ini bisa mendekatkan diri kepada anak-anak kita untuk mengetahui orang-orang kisah-kisah orang terdahulu. Dan ketika pahlawan saja kadang-kadang menginspirasi diri kita, apalagi juga kalau ini adalah para nabi, para rasul, yang seharusnya mereka orang yang paling layak untuk kita ikuti. Karena orang yang paling layak yang kita ikuti itu adalah orang-orang yang sudah jelas, sudah dilegitimasi dan tersertifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang paling layak untuk dijadikan teladan. Tentu saja kalau orang yang masih hidup bisa saja tergelincir di akhir hidupnya. Ya bisa saja dia kemudian di akhir hidupnya tidak seperti apa yang kita kenal gitu ya. Tergelincir dalam akhir hidupnya, kemudian akhirnya itu membawa kepada kufuran, bahkan menjadi kemaksiatan gitu ya.
Tapi kalau orang-orang yang sudah terakui oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang mesti untuk kita pelajari. Satu, untuk bisa memberikan motivasi kepada kita. Kalau baik kita ingin seperti dia, bahkan lebih baik darinya. Kalau ada yang buruk, maka kita berusaha untuk tinggalkan supaya tidak terjerumus kepada kesalahan yang sama. Yang kedua, apabila mereka itu dimuliakan oleh Allah, kita juga ingin menjadi derajat orang yang mulia. Yang ketiga, kita bisa tahu sepak terjangnya, kita bisa tahu mengenal bagaimana usahanya, kita semakin mencintai orang yang kita baca, yang kita lihat, kita dengar perjalanan hidupnya, dan kita tentu saja semakin mengenal dengan orang tersebut, karena orang itu harus dan wajib kita cintai. Maka bagaimana mungkin ketika Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kita untuk mencintai beliau lebih dari kecintaan kepada diri kita, keluarga kita, dan manusia secara umum, kalau kita tidak kenal beliau. Maka bagaimana cara kita mengenal beliau? Yaitu dengan ta'aruf kepada beliau. Ketemu, datang ke rumahnya tidak mungkin, jaraknya sudah jauh, ya. Ketemu dengan keluarganya juga tidak mungkin. Yang ada sekarang mungkin hanya sekedar pengakuan, ya, itu pun kadang-kadang juga bertolak belakang apa yang dia ajarkan. Maka caranya adalah dengan membaca kitab-kitab yang fiqh dan terakui dari para ulama bahwa itu benar-benar perjalanan hidup Nabi. Dengan tahu cara seperti itu, kita akan lebih cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini mungkin sedikit yang bisa jawab.